Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Marhaban bikunna. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair ya. Baik. Kita teruskan lagi kelas sorofnya. Untuk latihannya sedikit koreksi untuk latihannya. Baik. Alhamdulillah semuanya udah bagus. Jawabannya udah bagus, hanya salah sedikit saja, nggak apa-apa, wajar gitu ya. Kemudian ketika misalkan ada yang menulis huruf sin, giginya hanya 2, giginya 3 ya. Sin giginya 3. Kemudian huruf dal misalkan nyambung dengan ro, jangan, tapi dalnya terpisah dengan huruf ro. Kemudian ada yang kurang alif. Semuanya insya Allah udah bagus, semuanya udah bagus, perubahannya sudah tahu, intinya cuman kesalahannya bukan di kaidahnya, itu hanya di penulisan saja, di imlanya gitu ya. Itu saja. Ya, kalau kaidah sorofnya maksudnya bukan kaidah tulisan bahasa Arab, bukan imlanya, bukan. Tapi kaidah sorofnya, tambahannya, perubahannya alhamdulillah sudah pada benar. Alhamdulillah ya. Berarti paham apa yang kita pelajari. Baik. Sekarang pertemuan ketiga, dan sebelumnya kita sudah membahas fi'il madhi pertemuan pertama. Kemudian kemarin kita sudah membahas fi'il mudhari' di pertemuan kedua. Dan sekarang insyaallah kita bahas seterusnya ya. Seterusnya mulai dari masdar mimi, isim fa'il. Nanti yang pentingnya kita uraikan. Baik. Ini yang kemarin, ini catatan yang kemarin kita teruskan. Untuk yang diwarnain, ana hapus dulu ya. Kemarin sudah di share. Ini sudah di share, dan ini ana hapus dulu yang diwarnain ini, yang sebagai contoh itu. Ya, ana hapus dulu biar tidak keliru nanti. Terus hilangkan warnanya. Oke. Sekarang masuk ke masdar ya. Masdar atau kata dasar. Ini kemarin kita sudah fi'il madhi fa'ala, fi'il mudhari yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu. Kemudian tambahan fi'il madhi, tambahan fi'il mudhari. Dan sekarang masdar dan masdar mimi. Baik, masdar dan masdar mimi ana ulangi lagi bahwa masdar ini tidak semuanya seperti ini bentuknya. Masdar itu banyak bentuknya. Masdar banyak bentuknya, tidak hanya seperti fa'lan begini, tidak. Itu masdar. Makanya untuk masdar kita dan masdar enggak ada turunannya ke bawah ya. Masdar tidak ada turunannya ke bawah. Masdar ini biasanya ketika kita membuka kamus itu disebutkan di kamus. Jadi misalkan masdarnya apa? Mungkin tidak hanya bentuknya seperti ini fa'lan, tidak. Ya. Mungkin kataba yaktubu kitabatan, bukan katban gitu ya. Yang sering dipakai kitabatan. Qara'a yaqru'u bukan Qur'an tapi qira'atan, yang kayak gitu. Dan untuk masdar kita enggak diuraikan ke bawah dan tidak ada turunannya ya. Tidak ada turunannya seperti fi'il madhi, fi'il mudhari, tidak. Jadi masdar hanya satu, bisa fa'lan bentuknya atau maf'alan gitu ya. Masdar biasa fa'lan, kalau masdar mimi maf'alan. Dan masdar mimi kemarin bedanya dengan masdar yaitu masdar mimi dimulai dengan huruf mim gitu. Artinya apa? Artinya kata dasar. Contohnya kemarin yang kita berikan contoh kata bayak tubuh menulis. Berarti kalau masdarnya apa? Tulisan gitu ya. Tulisan. Ini biasanya masdar ini
biasa digunakan untuk judul, misalkan ya, judul seperti al-qiraah, artinya apa? Bacaan, gitu ya. Al-kitabah, tulisan. Nah, gitu. Untuk masdar. Berarti nanti masdar ini nggak ada turunannya ke bawah ya, nggak ada tambahan seperti misalnya fil madi perubahannya apa, fil mudhari perubahannya enggak. Masdar ini hanya satu. Jadi kata dasarnya aja udah. Dan biasanya disebutkan di kamus. Jadi yang disebutkan di kamus biasanya fil madi, fil mudhari, masdar gitu. Fil madi, fil mudhari, masdar. Baik, sekarang kita masuk ke isim fa'il. Isim fa'il di kolom G. Isim fa'il atau ismul fa'il. Ismul fa'il, isim artinya nama, fa'il artinya pelaku. Maka Anda tulis di sini S. S maksudnya subjek gitu ya. S maksudnya subjek. Baik. Kalau fi'il madi, fi'il mudhari itu dibedakan antara antara satu orang, misalkan ya, orang kedua, orang ketiga gitu. Ya. Kalau di fi'il madi, fi'il mudhari itu dibedakan antara orang kedua, orang ketiga sama orang yang berbicara, orang pertama. Sebutnya dengan al-ghaib, dhamir ghaib atau dhamir mukhatab atau dhamir mutakalim. Cuman kalau di isim fa'il, di pelaku di sini, ini enggak dibedakan orang kedua atau orang ketiga atau orang pertama, itu enggak dibedakan itu. Yang dibedakan hanya jumlahnya saja. Jumlah dan jenisnya. Jumlahnya berapa dan jenisnya siapa, laki-laki atau perempuan. Itu di isim fa'il. Baik. Jadi kita lihat di sini. Fa'il bentuknya begini ya. Fa'ilun gitu. Ini sebutnya dengan isim fa'il. Jadi kalau ada dalam Al-Qur'an kata-kata seperti ini bentuknya fa'ilun, seperti misalkan solihun. Nah, itu berarti solihun di sini dia isim fa'il. Khasirun misalkan ya. Di isim fa'il berarti. Baik, untuk isim fa'il laki-laki, perhatikan ya, ini masih mengacu ke dhamir hum, huwa huma hum. Untuk laki-laki satu orang, huwa bentuknya yaitu fa'ilun. Bentuknya fa'ilun gitu ya, fa'ilun gitu. Untuk dua orang bentuknya yaitu tinggal ditambah. Berarti kita tulis kaidahnya ya, kaidahnya untuk isim fa'il. Baik. Kita tambahin di sini kaidahnya. Mana tambah kolomnya. Untuk tambahan isim fa'il, takut lupa nanti. Tambahan isim fa'il di sini. Singkat aja. Plus isim fa'il. Paham nggak ini maksudnya plus isim fa'il? Tambahan untuk isim fa'il. Iya, gitu ya. Itu maksudnya ya. Jadi rumus supaya tidak rumus ya, terus tambah aja, tambah isim fa'il. Nah, ini nggak jadi rumus. Tambah isim fa'il, ngerti nggak ya? Kalau tambahan ya, tambahan aja ya gitu. Dan kita warnain sesuai dengan warna yang ini. Nah, ini berarti tambahan isim fa'il. Takut lupa nanti ya. Untuk yang pertama berarti nggak ada tambahannya. Untuk yang pertama nggak ada tambahannya. Kalau strip itu jadi rumus ya. Berarti kosongkan saja itu. Untuk yang pertama nggak ada tambahannya. Untuk yang kedua tambahannya ialah alif dan nun kasrah. Ingatin ya, ini kaidah musanna ini. Alif dan nun kasrah. Jadi di sini tadinya fa'ilun, kita sekarang tambah fa'ilun ditambah alif dan nun kasrah. Dan perhatikan,
Ketika huruf lam nyambung dengan alif, maka kita sesuaikan harakatnya. Yang tadinya lamnya tanwin, dhammah 2, maka yang sesuai dengan alif yaitu fathah, maka lamnya kita fathahkan. Nah, menjadi fa'ilani. Jadi kalau untuk dua orang laki-laki ya, masih laki-laki nih, belum ke perempuan. Untuk laki-laki 2 orang maka kita ucapkan fa'ilani. Paham? Ada pertanyaan? Maaf. Iya. Tadi fa'ilun untuk siapa aja? Atau mufrad ya? Apa? Untuk apa Ilun? Fa'ilun untuk mufrad. Untuk mufrad ya, 1 orang. Huwa sama hiya itu. Bukan. Huwa untuk laki-laki. Maka ini untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Perempuan nanti lagi. Untuk huwa ya, untuk huwa. Untuk laki-laki dulu. Untuk laki-laki ya. Intinya kalau laki-laki jumlahnya 1 orang, pakainya fa'ilun. Nanti kita akan jelaskan ke bawahnya. Sekarang ingetin dulu aja bahwa fa'ilun ini untuk huwa. Jadi huwa itu apa? Laki-laki 1 orang. Itu aja dulu. Sebelum kita jelaskan ke bawahnya, ya. Paham? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Afwan Ustadz, Nah, ini untuk tambahan isim fa'il Iya. alif sama nun kasroh itu di belakang aja ya. Jadi di depannya mah nggak ada tambahan. Enggak ada, betul. Di depan tidak ada tambahan. Di belakang ya, boleh silahkan tambahin tulisannya di belakang. Nah, Ustadz, Iya, syukron. afwan. Ustaz, itu Iya. kalau ciri masdar pasti akhirnya itu ya fathahnya. Iya, bukan fathah tain, bukan fathah tain, tanwin, bukan fathah tain. Tanwin. Iya, jadi nanti fathah tain, dhammah tain, kasrah tain, tergantung isimnya, gitu. Ingat ya, ini fa'lan, ini di tasrifnya saja. Jadi nanti bisa fa'lun, bisa fa'lin, bisa fa'lan, gitu. Kalau masdar. Ya, di sini fa'lan, tanwin, fathah tain, ini di tasrifnya saja, di sorofnya, gitu. Di sorofnya. Nanti ketika pengaplikasiannya dalam Al-Qur'an atau dalam bahasa Arab atau berbicara bisa fa'lun, fa'lan, fa'lin. Tergantung kalimatnya. Gitu. Ada lagi pertanyaannya silahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada kita teruskan. Ini tadi fa'ilun, ya. Apa Ustadz, ini ada pola pertama, kedua gitu bukan ini ya? Yang mana? Sekarang kita pakai pola apa nih? Pola keberapa? Masih yang pertama, masih fa'ala yaf'ulu. Masih pertama ya? Iya, masih pertama. Kita masih pertama, ini masih pertama ya. Fa'ala yaf'ulu nomor 1. Masih fa'ala yaf'ulu. Anda kan belum ngasih pola yang selanjutnya kan ya? Masih fa'ala yaf'ulu ini kan? Iya. Ingat ya, Anda belum ngasih yang pola misalnya fa'ala yaf'alu belum. Untuk kelas ini belum. Ingat ya, kita belajar di kelas ini. Jadi kita terus menerus gitu ya, terus menerus. Jadi kalau belum dikasih, berarti kelas-kelas lain hilangkan dulu aja, biar enggak keliru, biar enggak numpuk ingatannya ya. Untuk kelas ini, ya. Yang lam sebelum di fathah tadi itu disukunkan, yang kan fa'ilani. Dan sebelum jadi fathah itu tadinya apa disukunkan ya? Tanwin, fa'ilun. Iya. Asalnya fa'ilun itu. Atas itu nomor atas. Baik. Ada lagi pertanyaannya silakan. Ini paham? Fa'ilun menjadi fa'ilani, paham? Ada lagi pertanyaannya? Silakan. Yang tidak paham atau belum paham, yang ada unek-unek sampaikan, silakan ya, sampaikan enggak masalah. Baik, kalau paham berarti kita teruskan. Kita teruskan. Fa'ilun untuk dia laki-laki 1 orang, fa'ilani untuk dia laki-laki 2 orang. Untuk jamak laki-laki 3 orang ke atas, tambahannya itu waw sukun dan nun fathah. Waw sukun dan nun fathah. Ingat ini ya, ini kita masih belajar sorof. Jadi nanti akan berubah nih, di nahwu itu akan berubah ya. Kita akan belajar nanti. Bisa nanti berubahnya itu apa? Ya sukun dan nun fathah gitu ya. Ya sukun dan nun fathah. Sekarang ini kita di sorof. Asalnya, dasarnya gitu aja dulu. Dasarnya yaitu waw sukun dan nun fathah. Jadi menjadi
Dari fa'ilun kita pindahkan ke bawah. Ya. Yang apa nih? Yang subjek ya? Subjek ya, subjek. Fa'ilun kita pindahin ke bawah. Tambahannya apa? Waw sukun dan nun fathah. Nah, kalau waw sukun dan nun fathah berarti lamnya dia tidak tanwin lagi. Tidak tanwin lagi ya. Bukan tanwin, bukan domah dua. Karena nggak ada tanwin di tengah kata. Nggak ada tanwin di tengah kata ya. Baik, maka yang sesuai dengan waw sukun, lamnya yaitu harokatnya adalah domah. Satu. Ya. Jadi, fa'ilun. Gitu. Berarti kalau untuk satu orang laki-laki fa'ilun, dua orang laki-laki fa'ilani, tiga orang laki-laki ke atas fa'iluna. Baik. Ada pertanyaan sampai sini silakan. Iya, itu subjeknya, pelakunya. Jadi orangnya gitu ya. Berarti kalau misalnya kata bayak tubuh kemarin itu menulis artinya. Berarti orangnya katibun, penulis. Katibani, dua orang penulis. Katibuna, mereka penulis gitu. Paham ini? Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Insyaallah paham ya? Baik, kalau paham kita teruskan. Untuk perempuan, ya, untuk perempuan itu tinggal ditambah tak marbutoh. Tinggal ditambah tak marbutoh ya. Contohnya misalkan fa'ilun. Fa'ilun ini kita tinggal ditambah apa? Tak marbutoh. Tambah tak marbutoh. Jadi lamnya yang tadinya tanwin domah 2 fathahkan. Fathahkan. Menjadi fa'ilatun. Betul. Fa'ilatun. Jadi begitu. Nah, sering dengar kan misalkan tolibun, perempuan tolibatun. Ustadun, perempuan ustadatun. Nah, itu. Mudarrisun, perempuan mudarrisatun. Gitu. Tobibun, perempuan tobibatun. Nah, ini dia kaidahnya. Paham ini? Untuk perempuan berarti fa'ilatun. Gitu ya. Sudah? Ada pertanyaan? Untuk dua orang perempuan itu tambahannya alif dan nun kasroh sama. Ya, alif dan nun kasroh cuman ngambilnya dari perempuan ya, dari perempuan bukan dari fa'ilun, dari huwa bukan. Tapi dari fa'ilatun, dari perempuan sini. Kita pindahkan. Nah, tadinya fa'ilatun tak marbutoh ketika nyambung dengan alif maka berubah taknya menjadi taknis, tak biasa. Kita ganti taknya. Nah, dan taknya jadi fathah ya, karena bertemu dengan alif. Baik tambah alif dan nun kasroh. Menjadi fa'ilatan. Fa'ilatan. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Afwan Ustaz, Iya. yang terakhir tadi diulang itu taknya itu tadi anak. Yang terakhir? Iya, yang terakhir yang fa'ilatani. Taib, yang fa'ilatin gini caranya. Untuk dua orang perempuan tambahannya adalah alif dan nun kasroh gitu ya. Ingat, ini kan untuk perempuan, dua orang untuk perempuan. Berarti kita ngambilnya dari satu orang perempuan yang ini, dari fa'ilatun. Jangan dari huwa, dari fa'ilun, jangan. Tapi ngambil dari fa'ilatun. Ini. Kita jadikan untuk dua orang. Untuk dua orang, fa'ilatun, kalau untuk dua orang, perhatikan. Ini kan ujungnya tak marbutoh nih. Dan setelahnya, tambahannya itu adalah alif. Alif. Maka, ketika tak marbutoh nyambung dengan alif, tambahannya alif, tak marbutohnya berubah menjadi tak taknis. Alif, bata, itu tak biasa. Maka kita ganti. Tak marbutoh menjadi tak biasa. Kemudian tadi tak marbutohnya harokatnya tanwin, domah 2. Ya, domah 2. Nah, sekarang karena tambahannya adalah alif, taknya yang sesuai dengan alif, harokatnya adalah fathah. Maka taknya kita fathahkan, baru ditambah alif dan nun kasrah. Menjadi fa'ilatani. Berarti kalau untuk perempuan dua orang itu fa'ilatani, tolibatani, mudarrisatani. Gitu. Paham? Mau nulis ininya nih di kolomnya, mana kolomnya ya?
mau nulis tambahan isim fa'il Isim ini ada maf'ulnya kolom. aja rubah, Bu. Isim maf'ulnya aja rubah. Isim maf'ulnya aja dirubah dulu. Karena maf'ul itu cuman gitu doang, nggak ada turunannya. Maf'ulnya Iya, isi dirubah. di isim maf'ul aja. Karena isim maf'ul cuman maf'ul aja gitu, nggak ada turunannya. Oh, ngisinya di situ aja. Iya, di situ aja. Tambahan isim. Iya, tambahan isim fa'il tulis di isim maf'ul aja ya. Karena isim maf'ul nggak ada tambahannya cuma satu, maf'ul aja itu aja. Pak Ustadz, Afwan. Iya. Pak Ustadz, ini yang untuk yang keduanya ini yang tamar butonya karena ada alif maka tak biasa lagi Pak Ustadz ya? Iya, karena nyambung dengan alif maka berubah menjadi taknis tak biasa. Oh, begitu. Iya. Oh, begitu ya. Sekarang Pak Ustadz. Afwan, ada lagi? Ya. Kalau masuk ke semua fiil dia nggak akan berubah ya. Kenapa, Bu? Kalau masuk ke semua fiil nggak akan ada perubahan. Kalau masuk semua fiil? Iya, si fa'il itu nggak akan berubah lagi ya. Anak belum jelas pertanyaan Ibu, ulangi. Kalau fa'il masuk ke, misalnya kita bikin kalimat di fiil mudhari, fa'ilnya itu tetap rumusnya seperti ini, nggak akan berubah ikutin mudhari gitu nggak ya? Kayak mudhari? Kalau ke isim belakangnya kali mungkin itu ke isim fa'ulnya maf'ulnya ke isim maf'ulnya nggak ada perubahan. Jadi kalau nggak ada perubahan itu maksudnya sama dengan yang di mana tuh? Oh, isim maf'ulnya nggak ada perubahan. Iya, begini aja bentuknya. Jadi nggak ada turunannya. Iya. Isim maf'ul nggak ada perubahan. Jadi nggak ada seperti fil madi, fil mudhari, kemudian isim fa'il turunannya gitu ya. Enggak. Isim maf'ul cuman maf'ul aja gitu udah. Nggak ada turunannya. Kayak masdar. Iya. Jadi udah bentuknya maf'ul itu isim maf'ul. Itu yang ditanyakan? Kalau yang tamar buto tadi itu bukan ditambah atau diganti? Ditambah tamar buto. Asal dari fa'ilun. Fa'ilun, iya. Tambah tamar buto. Ada lagi? Iya. Kalau untuk tadi kan yang untuk isim maf'ul dan itu masdar itu kan nggak turun ke bawah. Berarti untuk huwa, huma itu semua sama gitu. Betul. Taf'ul. Iya. Karena nggak ada masdar itu nggak ada untuk dua orang itu kan nggak ada kan? Iya. Iya, nggak ada. Jadi masdar itu nggak ada untuk dua orang. Ya, ada lagi? Ustadz bisa tolong kasih contoh dia udah masuk ke fi'il mudhari Imam Madi nggak satu kalimat, apa mereka akan si fa'ilnya itu akan berubah apa enggak gitu Pak Ustadz? Ana belum paham pertanyaannya gimana contoh ke fi'il madi maksudnya? Isim fa'il masuk ke fi'il madi? Ya maksudnya kita bikin kalimat di misalnya di fi'il mudhari terus ada fa'il itu akan berubah ngikutin ke isim ke fa'il ke mudhari'nya enggak gitu Pak? Ada perubahan? Bukan Ibu. Bisa? Kalau kita membuat kata menggunakan fi'il mudhari itu sudah ada fa'il dalamnya. Di dalamnya sudah ada fa'il. Jadi nggak usah ditulis lagi isim fa'ilnya. Jadi ini untuk di tempat ini di mana Pak? Ini khusus untuk isim fa'il. Taib, gini. Iya, gini. Perhatikan ya. Isim fa'il ini nggak akan nyambung nanti ketika misalkan nih kita membuat kalimat dengan menggunakan fi'il mudhari, kemudian kita tambahkan lagi fa'il ini, isim fa'il, nggak usah. Karena di fi'il mudhari sudah ada fa'ilnya. Paham maksudnya? Ini nanti kerja sendiri, misalkan katibun, ya, ini berarti fi'il mudhari'nya kan yaktubu gitu ya. Kalau sudah kita nggak usah nulis lagi yaktubu katibun misalkan, nggak usah. Ya, cukup yaktubu apa misalkan.
yaktubu Muhammad ad-darsa misalkan. Kalau katib kita ngambil dari isim fa'il, ini bebas nanti untuk satu orang, berarti katibun untuk satu orang. Misalkan katibun ad-darsa, siapa yang katibnya bisa disebutkan ataupun tidak. Berarti kalau katibun ad-darsa artinya itu penulis pelajaran gitu, penulis orangnya kayak gitu. Paham maksudnya? Seperti misalkan soleh, khosir, yang kayak begitu. Ketika kita katakan soleh, berarti itu masuknya ke isim fa'il kayak gitu. Paham nggak Ibu? Ibu apa maksudnya barusan pertanyaan? Anda belum paham jelas. Kan kalau yang isim maf'ulnya itu gimana gitu contohnya? Isim maf'ul. Isim maf'ul misalkan al-kitabah maktub. Al-kitabah maktubun, maktubatun misalkan. Berarti tulisan tertulis di papan tulis misalkan, kayak gitu. Nanti insya Allah contoh-contohnya nanti. Sekarang pahami dulu aja, bisa nggak perubahannya ini? Bisa nggak ini perubahan yang isim file ini jadi begini, satu orang begini, dua orang begini, tiga orang begini. Untuk perempuan tinggal ditambah tak marbutoh. Kemudian perempuan dua orang tinggal ditambah alif dan nun kasroh. Tapi turunannya dari sini. Paham nggak ini? Ya insya Allah berarti kita lagi bahas ini aja ya isim fa'il yang maf'ul itu jangan ditanya dulu ya. Jangan dulu, nanti bingung ya. Kita membahas apa, nanya nggak akan nyambung nantinya. Dan bingung. Ya, silakan. Pak Ustadz, berarti ini cuma dipakai di jumlah ismiyah aja ya? Jumlah ismiyah maksudnya? Ya si isim fa'il itu cuma jumlah ismiyah gitu. Kalimat ismiyah. Kan isim fa'il termasuk isim. Ya, maksudnya kalimatnya itu jumlah ismiyah gitu. Kalau dimulai dari isim fa'il. Gitu ya. Iya. Ada lagi pertanyaannya? Silakan. Sekarang pertanyaannya, paham nggak ini perubahannya seperti ini? Paham nggak? Insya Allah. Insya Allah paham ya? Ya. Iya. Jaga lemot-lemot mikirnya lama, tambah nun, tambah alif, kasroh, tambah itu. Baik, ini intinya perubahannya dulu aja, perubahan. Dan isim fa'il kalau kita jabarkan nggak semuanya seperti ini ya, ada yang lainnya juga. Ada yang lainnya, ini dasarnya. Ini dasarnya seperti ini. Jadi misalkan seperti thalibun, thalibatun, nanti jamaknya ada yang ngikutin ini, misalkan ya. Ada yang beda, ada jamak taksir, ada jamak mudzakkar salim gitu. Itu nanti masuk ke ke nahwu juga insyaallah. Tapi sekarang ini aja perubahannya nih. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna itu untuk laki-laki, satu orang, dua orang, tiga orang. Dan ini fa'ilatun, fa'ilatani ini untuk perempuan. Jadi paham ya? Insya Allah. Baik. Kalau paham kita teruskan. Untuk perempuan 3 orang ke atas, ya. Untuk perempuan 3 orang ke atas tambahannya yaitu alif dan ta. Nun. Ta. Nah, perhatikan ini, perubahan agak berbeda. Perubahannya agak berbeda. Kalau mau ngambil dari sini, dari hia ya, kalau mengambilnya dari hia, maka perubahan alifnya itu, tambahan alifnya itu setelah lam. Setelah lam. Kalau mau ngambil dari huwa di sini, fa'ilun, itu berarti langsung tinggal ditambah alif dan ta. Ya. Contohnya, kita ngambil dari sini aja nggak apa-apa. Dari hia ya, dari hia sini. Jangan blok. Dari hia, biar tidak keliru nantinya. Kita ambil, perhatikan sini ada perubahannya. Ini bukan ditambah seterusnya. Perhatikan. Tambahan alif itu setelah lam. Tambahan alif itu setelah lam. Perhatikan sini. Berarti setelah lam fa'ilun, fa'ilatun gitu asalnya. Setelah lam, fa, ain, lam, tambah alif. Baru tak marbutohnya berubah menjadi tak taknis. Menjadi fa'ilatun. Paham?
Kedudukan Ustaz boleh diulang lagi Ustaz? Ulang. Perhatikan sini. Kalau ngambil dari sini ya, kalau ngambil dari hiya nih satu orang. Perhatikan, kalau ngambil dari hiya, asalnya kan fa'ilatun gitu kan? Fa'ilatun. Tambahan alifnya itu bukan di ujung, bukan setelah huruf ta marbutoh, bukan. Tapi tambahan alifnya sebelum ta marbutoh, artinya apa? Setelah lam. Jadi setelah lam, fa, ain, lam, baru tambah alif. Kemudian tak yang tadinya tak marbutoh diganti menjadi tak taknis. Jadi fa'ilatun. Paham? Paham Pak Ustadz? Ini Iya. ta marbutanya berarti hilang dong, berarti karena diganti sama ta yang biasa ini, Pak. Iya, tak taknis. Ini menunjukkan jamak. Oh, gitu. Jadi ujungnya nanti untuk jamak muannas salim itu ujungnya handaknya alif dan ta itu. Fa'ilatun. Paham nggak di perubahannya? Tamar Insya Allah, butut Ustadz. Iya. itu sebenarnya apa sih Pak, namanya, kedudukannya sama ya sebenarnya, cuman karena dia jadi jamak diganti ta taknis gitu. Iya, tak taknis jadi alif dan tak taknis. Gitu. Tidak tentang ta butuh dengan ta taknis. Tapi ada alifnya ya, panjang fa'ilatun gitu. Ada pertanyaan sini, silakan. Bisa? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita selesai nih. Isim fa'il udah selesai. Ada pertanyaan dulu, silakan. Kalau tidak ada, kita jabarkan semuanya. Tidak ada ya, berarti paham. Baik. Nah, perhatikan. Anda tadi pertama kali bilang bahwa isim fa'il ini nggak dibedakan antara orang kedua dan orang ketiga ya, ataupun orang pertama yang berbicara. Itu nggak dibedakan. Yang dibedakan apanya? Yang dibedakan adalah jumlah sama jenis. Jumlah maksudnya 1 orang, 2 orang, 3 orang ke atas. Jenisnya laki-laki, perempuan gitu. Mu'annas atau mudzakkar. Itu saja. Oke, sekarang lihat sini. Tadi fa'ilun ini jumlahnya berapa? Ini untuk laki-laki ya. Perhatikan, ini untuk laki-laki. Atau kita tulis, Ana kasih tulisan tangan ya, biar lebih paham. Ana kasih tulisan tangan. Perhatikan. Dari fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna ini jumlahnya 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Dan ini untuk siapa ini tadi? Untuk laki-laki. Iya, laki-laki. Ini fa'ilatun jumlahnya 1, 2, 3. Dan ini untuk perempuan. Iya. Baik. Udah paham ini? Kalau jumlah satu itu Apa? kalau jumlah satu itu maksudnya yang masdarnya gitu, bukan? Jumlah gimana? Yang fa'ilun itu boleh disebut masdarnya bukan? Isim fa'il, Ibu. Isim fa'il bukan masdar. Udah lagi ya kalau masdar. Fa'ilun ini isim fa'il bukan masdar. Fa'il. Kenapa disebut masdar? Apa sih maksud saya, bukan masdar apa sih? Kalau setiap kata-kata yang baru pertama itu Wazan kali Ustaz ya. Terus bukan wazan juga. Oh, ini apa ya Allah? pola. Bukan. Umpamanya apa ya? Nyebut nama-nama apa? Nanti domir. Domirnya. Gini. Ana luruskan ya. Perhatikan sini. Isim fa'il tadi Anda katakan bahwa isim fa'il tidak dibedakan antara orang pertama itu orang yang berbicara ya. Disebutnya al-mutakallim. Orang kedua mukhatab namanya, dan orang ketiga namanya ghaib. Itu nggak dibedakan. Jadi samakan saja, udah, jangan dipikirkan itu. Di sini yang dibedakan untuk isim fa'il itu dibedakan adalah jumlahnya dan jenis. Jumlahnya maksudnya apa? Jumlahnya 1 orang, 2 orang, 3 orang. Dan ini untuk laki-laki berarti fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Kalau untuk perempuan jumlahnya 1 orang, 2 orang, 3 orang, perempuan fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Gitu. Paham ini?
Paham? Insyaallah, Ustaz. Baik, kalau sudah paham ini, kita bisa ngerjain ke bawah. Baik, perhatikan sini. Sekarang untuk domir anta kamu laki-laki. Anta kamu laki-laki ya. Jumlahnya berapa? Satu. Berarti kita di antara ini yang 6 ini, itu pakai yang mana? Fa'ilun. Karena laki-laki satu orang ya. Iya, berarti anta sama dengan fa'ilun. Dah, pindahin ke sini. Sudah paham? Anta Nggak ada tambahannya Pak Ustadz ya? Apa? Nggak ada tambahannya ya? Enggak ada, kan satu orang laki-laki. Oh iya. Iya. Jadi dia satu orang, kamu satu orang sama ya? Sama, nah gitu. Tadi kan nggak dibedakan antara orang ketiga, orang kedua atau orang pertama, gitu kan? Ya. Yang dibedakan Pak adalah Ustadz, kenapa satu orang perempuan ada tambahannya Pak Ustadz? kenapa? Kenapa satu orang perempuan ada tambahannya, sedangkan satu orang laki-laki tidak ada tambahannya? Karena ini tamar buta untuk menunjukkan perempuan, membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jenis muannas ya? Iya, Oh, untuk gitu. manas. Iya. Oh, jenis kelamin ya Pak Ustadz ya? Iya. Oh iya. Hmm. Oh iya. Paham sekarang? Paham ya? Alhamdulillah. Baik. Insyaallah Pak Ustadz. Baik, terus kalau udah paham, ini perhatikan yang 6 ini ya. Paham 6 ini ya udah selesai. Jadi untuk laki-laki 1 orang, 2 orang, 3 orang ini fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Jangan dilihat jangan dilihat orang kedua atau orang ketiganya, jangan. Tapi lihat jumlahnya sama jenisnya, gitu ya. Baik, sekarang ini antuma ini artinya apa? Antuma. Dua orang laki-laki ya, 2 orang laki-laki. Berarti kita milih yang atas. Nih, 2 orang laki-laki. Berarti apa? Fa'ilani. Nah, berarti tinggal dipindahin fa'ilani. Sudah selesai. Antum berapa jumlahnya? 3 ke atas dan dia laki-laki. Berarti kita ambil fa'iluna. Nah, bisa? Insyaallah. Iya, berarti huwa humahum sama dengan anta, antuma, antum, gitu. Ya. Ya. Nah, sekarang juga nggak ada perubahan. Sama orang kedua sama orang ketiga sama. Yang beda adalah jumlahnya. Berarti untuk hiya humahuna sama dengan anti, antuma, antuna. Kita tinggal pindahin aja. Dari ke sini. Paham? Insyaallah. Nah, dah. Insyaallah. Nah, sekarang perhatikan sini. Anak. Nah, kalau anak nanti harus dilihat jenisnya. Siapa yang ngucapin, gitu ya. Oke, sekarang. Oh, ini Apa? beda ya kalau untuk anak. Nah, kalau anak kan ada laki-laki, ada perempuan kan? Ya, Iya, berarti kalau ngucapinnya, anaknya jumlahnya berapa anak? 1. 1. Kalau yang ngucapinnya laki-laki berarti apa? Fa'ilun. Fa'ilun. Kalau yang mengucapkannya perempuan? Fa'ilatun. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan saya laki-laki mengatakan misalkan ana tolibun. Kalau misalkan dia perempuan mengatakan berarti hiya tolibatun gitu. Kata misalkan kata dia perempuan misalkan berarti ana tolibatun gitu. Paham maksudnya? Berarti kalau untuk ana bisa fa'ilun atau apa? Atau fa'ilatun gitu. Tergantung siapa yang ngucapinnya gitu. Oke. Nah, ini ya, nah tulis nih fa'ilun atau fa'ilatun itu untuk anak. Sekarang untuk nahnu. Untuk nahnu juga sama. Ingat, nahnu itu berarti dimulai berapa? Bahasa Indonesia? 2 ke atas. 2 ke atas ya? 2 ke atas, iya. Nah, perhatikan nahnunya. Nahnu itu 2 ke atas. Kalau nahnunya perempuan, laki-laki dulu. Kalau nahnunya laki-laki 2 orang, berarti fa'ilani. Kalau nahnunya 2 orang perempuan, fa'ilatani. Sekarang kalau nahnunya 3 orang, laki-laki, fa'iluna. Kalau nahnunya 3 orang ke atas perempuan, fa'ilatun. Paham? Berarti boleh diulang, Ustaz? Tulis di sini, perhatikan. Tulis di sini. Untuk nahnu. Iya, Anda tulis di sini, perhatikan sini. Oke, Anda bikin kolom-kolom dulu biar paham ya. Nahnu
itu dari 2 ke atas. Nahnu itu dari 2 ke atas. Ini kena tambahin kolom bawah. Baik, nahnu itu dari 2 orang. Ini bahasa Arab nggak apa-apa ya. Dan 3 orang. Di sini laki. Ganti bahasa Indonesia aja. Ini 2 orang. Ini 3 orang. Di sini laki. Sini perempuan. Sini laki. Di sini perempuan. Nah, perhatikan sini. Ini kok nggak ada berubah. 2, 3. Bahasa Arab nggak apa-apa. Oke, kalau 2 orang, nahnunya kalau 2 orang dan dia laki-laki, berarti apa? Fa'ilani. Fa'ilani. Iya. Betul, fa'ilani, iya. Kalau nahnunya 2 orang dan dia perempuan, berarti fa'ilatani. Nah, fa'ilatani. Gitu ya. Paham ini? Fa'ilatan. Nah, fa'ilatani. Kalau fa'ilatani. Kalau nahnunya 3 orang dan dia laki-laki, berarti apa? Fa'iluna. Naam. Naam, fa'iluna. Kalau nahnunya perempuan dan dia 3 orang, berarti apa? Fa'ilatun. Iya. Udah gitu. Paham? Ini untuk isim fa'il. Nyontek ke atas lagi ya ukurannya. Iya sama, makanya paham 6 ini nih, paham 6 ini udah selesai. Gitu, kata Anda juga ya. Paham 6 itu udah selesai. Itu untuk isim fa'il. Silakan ada pertanyaan di sini untuk isim fa'il. Gampang? Ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa ya? Bingung. Bingungnya karena paham atau karena nggak paham? Enggak, maksudnya mau nanya apa lagi nih, udah dijelasin, yang ditanya kira-kira apa gitu, bingung. Nah, berarti paham kalau gitu. Berarti paham, Taib. Iya, Taib. Kalau paham nih, misalkan ya ada yang berkata tadi, untuk apa sih ini isim fa'il ini? Untuk apa sih isim fa'il ini? Taib, isim fa'il ini tidak menunjukkan ada waktu seperti fi'il madi, fi'il mudhari, waktu yang telah, waktu yang akan atau sedang, itu fi'il madi, fi'il mudhari. Tapi kalau isim fa'il ini tidak menunjukkan waktunya, apakah dia sudah dilakukan ataukah dia sedang dilakukan ataukah akan dilakukan. Enggak dijelaskan isim fa'il. Contohnya katanya misalkan dari kata-kata dhahaba yadhhabu misalnya ya. Dari kata-kata dhahaba yadhhabu artinya apa? Dhahaba yadhhabu? Datang. Dhahaba yadhhabu. Pergi apa datang? Pergi ya? Pergi ya? Baik. Benar pergi enggak? Dhahaba yadhhabu. Pergi enggak? Iya Ustaz, pergi. Nah. Nanya lagi berbingung. Baik, dhahaba yadhhabu ya. Ini artinya pergi. Perhatikan sini. Dhahaba yadhhabu. Ini artinya pergi. Sekarang kalau misalnya kita mau tahu isim fa'ilnya, ini kalau dhahaba kan telah pergi. Kalau yadhhabu sedang atau akan pergi. Nah, sekarang kalau misalkan kita ngambil isim fa'il dari kata dhahaba yadhhabu, apa kira-kira? Bentuknya sama kayak ini. Fa'ala yaf'ulu menjadi fa'ilun. Berarti dhahaba yadhhabu menjadi dhahibun gitu ya? Iya, dhahibun. Paham membuatnya? Oh, enggak pakai panjang kan Ustaz, enggak pakai dhahibun gitu. Danya panjang. Danya panjang. Pakai alif, Bu. Oh iya, fa'ilun ya. Nah, fa'ilun ya. Berarti isim fa'il dari dhahaba yadhhabu dhahibun gitu ya. Dhahibun. Taib. Paham ini dhahibun? Paham. Taib.
Coba kalau misalkan saya pergi, ingat saya perginya bukan pakai fi'il madhi fi'il mudhari bukan, tapi pakai isim fa'il. Saya pergi ke kantor misalkan. Berarti saya pergi, saya dulu. Saya apa bahasa Arabnya? Ana. Iya, ana. Baik, sekarang dari dhahaba yadhhabu untuk isim fa'il untuk ana. Isim fa'il untuk ana apa? Dahibun, gitu kan? Nah, berarti ana dahibun ini, Pak. Dahibun ke kantor. Berarti ila kantor apa? Maktab. Ilal maktab misalkan. Ilal maktab, maktabu, maktaba. Maktabi ya. Ana dhahibun ilal maktab. Ini taknya bukan tas, salah. Salah tar. Iya, darut ya. Iya, betul. Mim fathah, kemudian kaf sukun, taknya fathah. Ilal maktabi. Berarti ana dhahibun ilal maktab. Ini hamzahnya bukan fathah ya, salah. Kasrah. Ana dhahibun ilal maktab. Nah, ketika kita mengatakan ana dhahibun ilal maktab, ini kita tidak menunjukkan sudah pergi atau sedang pergi akan pergi. Bebas, terserah kapan dilakukannya, nggak masalah. Itu untuk isim fa'il. Jadi ana dhahibun ilal maktab. Baik. Kalau misalkan kita ganti antum misalkan, antum pergi ke kantor, berarti apa? Fa'ilatun. Antum. Dahibuna ilal maktabi. Naam, antum dahibuna ilal maktab gitu. Paham? Antum dahibuna ilal maktab. Paham itu? Insya Allah paham ya. Taib, kalau anti. Anti dahibatun ilal maktabi. Naam, anti dahibatun ilal maktab. Taib. Kalau misalkan sayanya laki-laki, ya saya laki-laki, saya seorang siswa. Apa bahasa Arabnya? Saya seorang tadi kan bukan Laki-laki. Ana Tolibun, gitu kan? Ana tolibun. Iya, ana tolibun. Taib. Perhatikan kata tolibun. Ini berarti tolibun masuknya ke mana? Ke isim fa'il ya? Fa'il. Iya. Taib. Kalau misalkan perempuan yang mengatakannya, saya siswa. Ana tolibatun. Kenapa ditambah tak marbutoh? Karena mu'anas gitu. Paham sekarang? Iya, jadi kita ketika berbicara bahasa Arab tidak hanya mengatakan untuk laki-laki ana tolibun, untuk perempuan ana tolibatun. Kenapa? Laki-laki enggak ditambah tak marbutoh, perempuan ditambah tak marbutoh. Ini kaidahnya. Tak marbutoh itu menunjukkan mu'anas. Gitu. Paham? Dia tetap ininya diucapkan juga ya, Ustaz ya. Apanya? Iya, domirnya diucapkan. Domir kan, Ya. Domirnya diucapkan. Karena di sini enggak dilihat domirnya itu siapa. Iya. Iya. Jadi enggak tahu ketika dikatakan tolib, nah, di situ untuk anta atau untuk huwa. Gitu. Iya, makanya ketika misalkan kita sebutkan Jadi anta tolib ikut. atau huwa tolib, ana tolib. Nah, gitu. Jadi lebih jelas domirnya. Paham sekarang ini? Ada pertanyaan? Huruf akhirnya boleh disukunkan ya. Huruf akhirnya apa? Kalau bacanya boleh disukunkan huruf akhirnya. Boleh. Iya. Disukunkan nggak masalah. Ana tolib. Ya, ketika berbicara sukunkan saja nggak masalah. Tapi ketika menulis jangan disukunkan ya. Ketika menulis tulis harokat akhirnya. Tapi ada pertanyaan di sini isim fa'il paham nggak ini? Insyaallah. Apa Ustaz? Iya. Untuk fi'il madhi kan
untuk lampau, Mm-mm. mudhari sekarang. Kalau Iya. isim fa'il tidak terikat gitu ya. Nah, Tidak itu terikat tidak lampau apa sih. iya, tidak menunjukkan waktu sekarang atau akan datang atau yang lalu. Itu untuk isim fa'il. Jadi bebas. Enggak ada keterangan waktu untuk isim fa'il. Ya, Syukran Ustaz. Afwan. Baik. Silakan, ada lagi pertanyaannya? Tidak ada? Baik, contoh isim fa'il dalam Al-Qur'an. Apa? Siapa yang tahu? Ayat Quran. Boleh. Pernah mendengarkan atau membaca kata solihun? Oh iya, pernah. Ya. Atau misalkan soleh, kalau soleh berarti untuk satu orang ya, laki-laki. laki-laki, mudzakkar gitu. Jadi maksudnya laki-laki di sini mudzakkar itu nggak mesti huwa, anta atau ana. Lihat kata sebelumnya apa. Kemudian solihun yang gitu. Ini baru kita huruf ketiga ya, yang huruf ketiga nanti ada isim fa'ilnya untuk 4 kata, 5 kata dan 6 kata semuanya, seperti mukmin misalkan ya, muslim. Apa itu muslim ya? Ada mukmin, ada muslimah. Kenapa tuh muslimah? Kalau laki-laki muslim, perempuan muslimah. Mungkin kita sudah tahu ya, muslimah itu perempuan. Nah, tapi kaidahnya mungkin belum tahu. Nah, sekarang ini kaidahnya. Tapi itu di yang 4 huruf. Insya Allah akan kita pelajari. Dan ini sangat berkaitan erat dengan nahu ya. Ini sangat berkaitan erat dengan nahu. Jadi nanti ketika sekarang kita belajarnya fa'iluna, nanti ada fa'ilina. Nanti ada begitu. Khasirina, salihina, mu'minina, muslimina. Itu. Insya Allah nanti dibahasnya di nahu itu. Oke, sekarang pertanyaannya, isim fa'il ini paham atau tidak? Silakan. Kalau paham, alhamdulillah. Kalau tidak, silakan ditanyakan. Ada yang belum paham? Baik. Berarti latihannya nanti itu isim fa'il ya. Itu isim fa'il dari kata apa yang kita Ada pilihan juga. pilihan apa? Kayak kemarin soalnya kan ada pilihan gitu jawabannya. Emang kemarin Ustadz ngasih PR nahu enggak? Syarat. Sorof mungkin. Sorof. Iya. Nahu. Ini sorof. Nahu mudhari ada. Bahasa Dua-duanya ada PR tuh. Iya, ada PR. Oh, iya. Kalau nahu sorof, kalau nahu mudhari sama nahu isim itu dipakai link latihannya. Kalau sorof karena ini berkaitan dengan pemahaman, jadi penulisan, iya, makanya lebih baik latihannya itu nulis sendiri, gitu ya. Nulis, makanya praktek nulis, latihan nulis, biar terbiasa. Oh, nulisannya ternyata nulis itu susah ya. Nulis bahasa Indonesia nggak kayak nulis bahasa Arab nggak kayak bahasa Indonesia. Jadi ada yang giginya kurang, huruf sin giginya 3 ya, jangan dikurangi. Kemudian cara menyambungkan ke depan. Kalau bahasa Indonesia Salah Ustadz. Dikurangin mungkin ompong Ustadz. iya. Kalau bahasa Indonesia mau nyambung ataupun huruf sambung huruf tidak, nggak masalah ya bahasa Indonesia. Tapi bahasa Arab ada yang aturannya harus disambung dan ada aturannya yang terpisah, nggak bisa disambung. Itu. Seperti misalkan huruf dal dengan ro, itu nggak bisa nyambung ke depan ya, jangan disambungkan. Ketika dal disambungkan dengan ro, berubah jadi nabar jadinya. Bukan huruf dal lagi. Kayak gitu. Harus latihan menulis ya, latihan menulis itu. Itu kebanyakan giginya. Nanti PR-nya kenapa? belum ya. Saluha yasluhu ini PR-nya ya. Saluha yasluhu. Bikin kayak sekarang. Jadi cukup untuk huwa humahum, hiya humahunna itu aja ya. Huwa humahum, hiya humahunna itu aja. Jadi bikin isim fa'il dari saluha yasluhu untuk huwa humahum, hiya humahunna. Cukup sampai situ aja. Karena yang lainnya hanya
pindahan dari situ saja, sama. Soluha. Soliha. Iya, soluha artinya apa? Soleh. Soleh. Iya, baik ya, soleh itu baik. Tergantung kalimatnya. Berarti untuk fi'il madi dan mudhari'nya nggak usah Ustaz. Nggak usah, karena udah kan, udah kita. Yang sohu, yaslihu. Seluruh. Soluha Ustaz. Nah, soluha yang seluruh nggak kelihatan ya. Ntar aja Ustaz di grup ditulisnya. Iya. Ini ya, soluha yang seluruh. Itu bikin isim fa'il aja. Isim fa'il aja. Isim fa'il cuma 6 doang ya. Huwa huma hum, hiya huma huna, atau anta antum antum, anti antum. Intinya 6 aja udah cukup. Karena 6 itu sudah mewakili Pokoknya semua. rumusnya yang ini aja Ustaz ya, ikutin ya. Iya. Yang fa'il. Ustaz berarti kalau misalnya darosa yadrisu, isim fa'ilnya nggak usah dibikin. Bisa dari darah saya dulu boleh, nggak masalah ya. Berarti kalau darah saya dulu apa? Dari sun gitu. Kalau 2 orang laki-laki dari sani. Kalau 3 orang laki-laki dari suna. Taib. Kalau saya pelajar perempuan yang mengatakannya, berarti bahasa Arabnya apa? Ana dari satun gitu. Dari satu. Iya, paham sekarang? Begitu. Ana dari satun, ana tolibatun, ana mudarrisatun. Kalau mudarris berarti guru ya. Kalau dari satun berarti tolib itu. Jadi ana tolibatun sama ana dari satun itu sama artinya. Berarti kalau harokatnya begini kayak Ustadz Soluha, berubah dong solihan. Apa? Solihun. Solihun laki-laki. Kalau perempuan? Solihatun gitu. Oh, berubah jadi apanya? Harokatnya. Itu ditambahin. Kalau harokatnya tetap gini. Kalau harokatnya begini, fa'ilun kayak begitu wazannya. Pokoknya wazannya ini. Iya, harokatnya berubah jadi fa'ilun, jadi begitu. Fathah, kasroh, tanwin, gitu. Oh ya, udah berarti yang Soluha Ustadz berubah jadi sol. Iya. Kan dahaba yadhabu juga jadi dahibun, nasara yansuru, nasirun. Oh iya. Gitu. Ustadz, jadi kalau kata bahaya tubuh, bentar satu-satu. katibun. Katibun, betul gitu. Katibun. Ana katibu darsa, saya menulis pelajaran. Gitu. Anti katibatu darsa, anti menulis pelajaran. Apa? Yang mau bertanya silakan. Satu lagi. Apa Pak Ustadz tidak? Pak Ustadz, karena mau dijelasin ya ini zahaba sama iya abu ini Pak Ustadz, maksudnya gimana sih Pak Ustadz? Kan ini PR-nya seperti itu. Oh, Ibu nggak ikut kemarin, kelas kemarin? Kelas pertemuan pertama dan kedua, ikut nggak? Ikut. Taib. Yang nggak jelasnya di mana dahaba yadhabu? Yang ini zahaba Fil madi. Oh, di fil madi ya? Iya, dahaba fil madi. Yadhabu fil mudhari. Oh, fil mudhari. Iya, ini fa'ala yaf'ulu sama dengan itu, cuman beda harokat aja. Iya. Sama ya? Jadi sama dengan fa'ala yaf'ulu, cuman beda harokat saja. Kalau ini tidak terkait waktu. Iya. Sebelumnya ada waktunya. Setelah Ustadz, pegangan bukunya kita kan dikasih tahu kan itu kemarin buku yang tipis itu ya. Iya, bukunya kita belum pakai untuk sekarang. Untuk sekarang belum pakai. Setelah selesai ini baru kita pakai. Oh gitu. Iya. Jadi setelah selesai ini nanti insya Allah mungkin 2 kali pertemuan lagi kita selesai ini. Ya, 2 kali pertemuan lagi insya Allah selesai ini. Kemudian baru kita masuk ke buku. Bukunya silakan dicari dari sekarang. Buku Amsilah Tasrifiyah sama Mukhtasar. Mukhtarat itu. Itu insya Allah akan kepake di kelas-kelas ini selanjutnya, pembahasan terusnya. Kalau sekarang itu kesini aja dulu. Pahami ini, udah selesai. Pahami ini selesai sebenarnya. Berarti latihannya ini ya, soluha yasluhu. Silakan bikin isim fa'il. Bikin isim fa'il untuk domir yang 6. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Cukup itu saja ya. Kalau mau semuanya itu lebih baik, berarti lebih paham, nggak masalah. Apa Ustaz, kalau ke PR yang kemarin apa? PR yang kemarin darah saya darusu atau nasara yang suruh ya? Iya, silakan. Yang nasara yang suruh. Iya.
ada di ya Ustaz, silakan. Afwan kalau mau nyelesain yang Ana udah bersalah dosa sama Nasro itu selesain aja ya. Iya, terus selesaikan aja. Ustaz, Afwan Soluha artinya apa nih? Soleh ya? Iya, soleh baik tergantung katanya apa. Anak soleh, anak yang baik. Nah, anak yang baik, artinya perilakunya baik, itu soleh artinya. Kalela, Baik. udah berapa kali ngikutin? Udah berapa kali ngikutin ini, pelajaran ini? Ini mau 2. Waalaikumsalam.